Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang tugas statistik yang saya kerjakan. Soal pertama itu buatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi berkelompok yang memuat titik tengah frekuensi relatif, dan frekuensi persentase. Nah, ini adalah data-datanya. Kemudian 2, buatlah tabel atau daftar distribusi frekuensi DDF kumulatif A kurang dari dan lebih dari 3 berdasarkan DDF kelompok. Pada jawaban nomor 1 dan 2, buatlah diagram dan grafik berikut. Yang pertama itu ada garis, kemudian histogram untuk batas, kemudian lingkaran, poligon, dan ogive. Berdasarkan data tunggalnya, tentukan mean, median, dan modus. Kemudian berdasarkan data kelompoknya, tentukan mean, median, dan modus. Kemudian yang terakhir, berdasarkan informasi yang diperoleh dari jawaban soal nomor 1 sampai dengan 5, tentukan berapa banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 dan berapa persentase orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Oke. Sekarang langsung saja kita copy terlebih dahulu data-datanya dan kita hapus terlebih dahulu. Ini adalah tabel yang saya persiapkan, insyaallah sesuai. Nah, kemudian kita pindahkan untuk data awal. Nah, kalau sudah kita susun untuk data awal, kemudian kita urutkan datanya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berhubung di Excel saya menggunakan tanda koma, maka kita harus mengganti titik ini dulu menjadi koma. Caranya gampang, tinggal Ctrl H, kemudian di sini pin width titik, replace with dengan koma, kemudian klik replace all. Nah, sudah terganti dari yang asalnya titik menjadi koma. Ini untuk mencari DDF tunggal dan frekuensi. Kita urutkan terlebih dahulu dari A ke Z, kemudian continue with the correct selection. Nah, kemudian kita hapus datanya yang sama, sisakan satu saja.
tidak ada lagi. Sekarang kita pindahkan ke atas. Tinggal kita tarik. Oke. Kita periksa sekali lagi. Oh 85 ada. Nah, oke. Ini jumlah datanya, data awalnya ada 70. Diharapkan jumlah frekuensinya ini ada 70 data juga. Untuk mencari frekuensinya menggunakan kode COUNT-IF sama dengan COUNT-IF, kemudian blok dari data awal yang pertama sampai dengan data awal yang terakhir, kemudian kriterianya menggunakan data DDF tunggal yang pertama, kemudian enter. Agar bisa ditarik ke bawah, maka kita tambahkan tanda dolar di belakang angka dan huruf. Oke, tarik sampai bawah. Kemudian baru kita jumlahkan jumlah sama dengan sum. Oh, ada 72. Kenapa ada 72? Kemungkinan besar masih ada yang data yang sama namun belum dihapus. Kita blok lagi, kita tarik ke atas. Ini kita dari awal. Nah, jumlahnya sama dengan jumlah data di awal 70. Oke, kita sudah menyusun data awal, kemudian menyelesaikan DDF tunggal dan frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan mencari DDF kelompok yang terdiri dari banyak kelas dengan inisial C, kemudian rank, kemudian lebar kelas dengan inisial P, selisih antar data inisial K 0,01, karena jikanya tidak ada koma maka K tersebut hanyalah 1 saja. Berhubung ini menggunakan koma maka K nya adalah 0,01. Oke, dan di sini langsung saja kita menggunakan rumus banyak kelas, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali dengan log
kemudian ranknya yaitu dengan max, kemudian data awal, tutup kurung, kurung dengan min, blok lagi data awal sampai akhir, tutup kurung, udah enter, hasilnya 63 ya. Kemudian neighbor kelas yaitu rank ini dibagi dengan banyak kelas, itu 9 bisa dibulatkan menjadi 9. Oke, karena di sini soalnya itu catatan pembuatan banyak kelas dan lebar kelas. Banyak kelas dan lebar kelas adalah pembulatan ke atas sesuai dengan data yang disajikan, berarti ini kita bulatkan menjadi 9. Ini bisa saja kita buatkan menjadi 7. Kemudian selisih antar data yaitu sama dengan setengah kali dengan 0,01, hasilnya adalah 0,005. Ini adalah cara mencari DF kelompok. Selanjutnya kita akan mencari batas bawah, batas atas, tepi batas bawah, tepi batas atas, titik tengah frekuensi, DDF relatif yaitu frekuensi relatif, DDF persentase yaitu frekuensi persentase, DDF kumulatif lebih dari frekuensi kurang dari frekuensi, kemudian selang FI dan XI. Oke, banyak kelas, berhubung di sini banyak kelasnya ada 7, maka kolom di sini hanya ada 7. 1, 2, bisa ditarik, diblok terlebih dulu kemudian ditarik. Nah, sampai dengan 7 menyesuaikan dengan banyak kelasnya. Kemudian mencari batas bawah menggunakan min, kemudian blok data awal semuanya, kemudian enter, dapat yaitu 34,1. Oke, kita lanjut. Saya tadi menuliskan rumusnya terlebih dahulu supaya gampang saya jelaskan. Kemudian setelah dapat batas bawah, kemudian kita mencari tepi batas bawah. Caranya yaitu batas bawah sama dengan batas bawah dikurang dengan K, itu 0,005. Kemudian dapat hasilnya 34,1. Kemudian kita mencari tepi batas atas. Tepi batas atas yaitu tepi batas bawah ditambah dengan P itu lebar kelas. Nah, dapat itu hasilnya 43,0. Kemudian batas bawah, batas atas yaitu tepi batas atas, tepi batas atas dikurang dengan K. Nah, dapat hasilnya 43,0. Oke, kemudian titik tengah yaitu batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, hasilnya 38,5. Kemudian untuk kelas kedua
bawah ditambah dengan P. Nah, hasilnya 43,0. Kalau bisa ditarik, maka kita tambahkan saja. Di sini adalah dolar. Nah, oke, sorry, ada salah. Oke, sebentar saya lihat dulu. Oke, ternyata salah beri tanda dolar, harusnya di sini. Nah, ini baru bisa ditarik. Nah, harusnya sini. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari frekuensi. Oke, untuk mencari frekuensi, kodenya itu frekuensi, kemudian blok data awal dari awal sampai akhir, dan enter. Oke, tidak salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Maaf, tadi ada kendala. Untuk mencari frekuensi, yaitu frekuensi data awal, kemudian titik koma, kemudian batas atas kelas 1 sampai dengan kelas 6, bagian batas atas, kemudian enter. Kemudian untuk masih semuanya, yaitu blok terlebih dahulu frekuensinya, kemudian BF2, kemudian Ctrl Shift Enter. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. Enter. Nah, saya 70. Oke, sekarang sudah selesai kita membuat DDF kelompok. Oke, selanjutnya kita akan mencari DDF relatif dan DDF persentase. Caranya, frekuensi ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke, kita 0,7 ya. Kita beri dolar bagian sini, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita jumlahkan. Sebentar, jumlahnya untuk bagian sini ya nantinya, bagian sini dan sini untuk jumlah. Kemudian kita ke 1. Dan untuk 1 saja kita kurangi nolnya 1. Nah, seperti ini.
kita lanjut. Kemudian kita mencari frekuensi persentase. Caranya yaitu frekuensi relatif dikali dengan 100. Oke, kemudian dibagi dengan 100 agar tersisa hanya 7%. Ini bisa ditarik ya, bisa ditarik ternyata. Iya, tinggal kita tarik saja ke bawah, kemudian kita jumlahkan. Nah, pas ya 100%. Dan kita sudah selesai mencari DDF persentase. Oke, selanjutnya kita akan mencari lebih dari. Nilai lebih dari ini diambil dari nilai batas bawah. Frekuensi pertama kita ambil di frekuensinya, jumlah frekuensi yaitu 70. Oke, lanjut. Ini frekuensi dikurang dengan, ini untuk yang yang DDF kumulatif frekuensi kelas 2, yaitu frekuensi DDF kumulatif dikurang dengan frekuensi. Nah, ini bisa kita tarik langsung ya. Nah, benar ya jumlahnya. Oke, 13. Oke, benar. Oke, untuk kurang dari kita ambil dari batas atas ya, 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas 7. Dan untuk frekuensi kita ambil di frekuensi ini ya, frekuensi kelas pertama. Kemudian untuk frekuensi DDF kumulatif yaitu frekuensi kelas pertama ditambah dengan ini ya, 9 ini, frekuensi yang ini yaitu 9. Oke, kemudian bisa kita tarik ke bawah ya. Nah, seperti ini. Oke, benar. Oke, 17 dikurang dengan 9. Oke. Nah, sekarang kita sudah membuat DDF kumulatif lebih dari dan kurang dari beserta frekuensinya. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Yang pertama yaitu kita blok terlebih dahulu frekuensinya. Oke, sampai sini ya. Kemudian yang record, insert, kemudian pilih garis, kemudian kita pilih yang line ya, cari yang line mana ya. Oke, salah ya. Stop line. Oke, pilih yang lain. Kemudian untuk mengganti yang ini, oke, kita
kita select data lagi, kemudian kita edit, kemudian klik edit tunggalnya, kemudian klik OK, oke ya. Oh sorry, kita salah diagramnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Klik di tabel frekuensinya, kita blok ya, kemudian klik insert, kemudian pilih di sini, pilih yang line-nya, pilih yang tipe ini, line with markers. Oke ya, sudah jadi. Kemudian untuk mengganti data tunggalnya, yaitu kita select data, kemudian kita edit ya bagian horizontal kategori axis label, kita blok data tunggalnya. Oke, kemudian klik OK, nah sudah jadi. Sudah sesuai. Oke, kemudian kita tambahkan labelnya. Label axis label. Nah, sudah. Oke, kita pindahkan dulu ya. Kita rapikan. Kemudian kita ganti dengan nilai luas. Kemudian di sini kita ganti labelnya dengan nilai, dan ini kita ganti dengan frekuensi. Selanjutnya kita akan membuat diagram histogram. Oke. Kalau histogram itu dia mengambil data frekuensi yang di sini. Tapi kita harus mencari dulu selang kelasnya. Selang kelasnya di mana? Itu selang kelasnya ini dari 34,1 sampai dengan batas atas yaitu 43,0. Kemudian selang kelas 2 dari 43. Nah, kalau kita ngisi 43,0 dia akan terisi otomatis ya, dia mencari otomatis ada di sini. Kenapa? Karena itu sudah kelebihan dari fitur Excel ya, kelebihan dari aplikasinya. Oke, kita ulangi 43. Nah, dia akan muncul opsi-opsinya, kita klik enter saja. Nah, dia muncul semuanya, tidak harus mengetik secara keseluruhan. Oke, kemudian kita blok terlebih dahulu, yaitu frekuensi, kemudian klik insert. Kalau ini khusus garis, kalau ini lingkaran, dan ini khusus batang ya. Kemudian klik ini untuk membuat diagram histogram. Oke, kita masuk saja di sini. Kemudian kita select data, kita edit, kita pilih bagian selang kelasnya. Oke, kemudian oke. Nah, harusnya kan kalau diagram ini tidak berjarak, harusnya diangkat semua. Caranya bagaimana? Caranya klik kanan, kemudian format data, kemudian bagian graph width-nya kita ubah menjadi 0%. Nah, untuk memunculkan bordernya, klik aja border di sini, bagian fill in line, dan pilih border, kemudian colornya, solid line, pilih solid line, kemudian colornya pilih warna hitam atau sesuaikan saja.
sajangan sama berwarna biru. Oke, kemudian tebalannya ya sekitar 1,25 pt. Oke. Nah, sudah terlihat di sini. Kemudian kita bisa menambahkan title-nya ya, access title, kemudian data label mau di dalam atau di luar. Di sini settingannya ya, data label, kemudian ada muncul optionnya di center, insert end, insert base ya. Nah, nilai UAS ini kita ganti frekuensi nilai. Nah, kalau ini saya telah membuatnya terlebih dahulu ya sebelum membuat ini. Nah, ini kita sudah selesai membuat diagram histogram ya, diagram histogram untuk batas. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram poligon. Diagram poligon ini sama ya seperti ini ya, tinggal kita tambahkan selang kelas dan frekuensinya saja. Oke. Selang kelas dan frekuensi. Oke, ini kita copy dulu ya, kita copy paste di sini. Oke, kemudian kita select data, kemudian kita tambah bagian legend, enter series. Untuk series name nya bagian selang kelas. Oh, ini ada apa ya, bagian selang kelas, kemudian series value nya bagian frekuensi. Nah, seperti ini. Klik OK. Oke. Nah, ini terlihat berantakan sekali. Tenang saja, ini belum selesai. Untuk bagian untuk memunculkan garis-garisnya, yang namanya histogram itu pasti muncul poligon ya. Maksud saya poligon, pasti muncul garis-garis di atas diagramnya. Kemudian klik bagian diagram yang berwarna orange, klik kanan dan format data series. Klik kanan, kemudian change series chart type, kemudian pilih combo, kemudian yang berwarna oranye ini pilih bagian ini. Oh, yang ini line with marker. Nah, sehingga muncul seperti ini. Klik OK. Nah, muncullah dia. Kita hilangkan saja ya, data label. Kita ubah dalam center ya. Nah, bisa saja seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat diagram poligon. Tinggal modifikasi sedikit dari diagram histogram. Oke, selanjutnya
kita akan membuat diagram OGIF untuk lebih dari dan kurang dari. Oke, kita mengambil di bagian sini ya, DDF kumulatif, lebih dari dan kurang dari. Blok terlebih dahulu ya frekuensinya, kemudian klik insert, kemudian garis, pilih yang ini. Nah, ini yang lebih dari tadi ya. Taruhnya ke bawah. Nah, kita taruh sini, kemudian ditambahkan labelnya, axis label. Sini frekuensi kumulatif. Ini OGIF tadi ya. OGIF lebih dari. OGIF lebih dari. Ini ada indeks luasnya. Nah, untuk membuat OGIF kurang dari sama seperti ini, blok terlebih dahulu bagian frekuensinya, kurang darinya, kemudian lakukan hal yang sama, taruh di sini, tambahkan label. Kurang dari sini, frekuensi kumulatif, ada indeks luas. Kemudian kita ganti ya untuk frekuensi kumulatifnya, klik ini, kemudian select data, kemudian kita edit, kemudian kita pilih yang kurang dari ini. Oke, nah muncullah dia, sudah terupdate. Oke, sama dengan hal yang saya kerjakan ya, sudah sama. Oke, selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Kita sebelumnya tadi sudah membuat OGIF lebih dari, kemudian OGIF kurang dari, garis, diagram garis, kemudian diagram histogram, kemudian diagram poligon. Untuk membuat diagram lingkaran yang kita perlukan adalah persentase dari DDF persentase ya. Oke, kita blok terlebih dahulu, kemudian insert, kemudian pilih bagian pie ini, diagram ini batang, ini garis ini untuk lingkarannya, diagram lingkaran. Oke, klik saja ini, kemudian kita select data, kita edit, kita pilih bagian selang kelas. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, seperti ini, klik select data, select data, edit, pilih bagian selang kelasnya, selang kelas. Kemudian kita oke untuk memunculkan labelnya sama seperti yang sebelumnya. Klik saja data label. Nah, titlenya kita beri nama persen
sama ya yang kita bikin seperti ini. Ada 7%, 9%, ini pokoknya total semua ini adalah 100%. Oke. Selanjutnya kita akan mencari data tunggal untuk main, median, modus. Untuk main kita mencari secara otomatis saja ya, menggunakan kode average, kemudian bloknya data awal ini. Oke, kita ulangi, average, kemudian blok data awal semuanya, kemudian enter. Hasilnya 71,6 untuk median, kodenya itu median dari A2 sampai dengan A71. Enter, hasilnya itu 71,7. Oke, sama ya. Kemudian untuk modus, menggunakan mode berarti lebih dari satu ya, modus bisa lebih dari satu munculnya. Lakukan hal yang sama seperti median dan main, kemudian enter. Nah, modusnya itu 68 dari data tunggal yang terdiri dari 70 data. Kemudian untuk mencari data kelompok, kita mencari terlebih dahulu B, P, F besar dan F kecil. B ini adalah tepi batas bawah, yang P ini adalah lebar kelas, yang F ini adalah frekuensi sebelumnya di jumlah. Oke, lanjut. Jadi yang F ini adalah frekuensi kelas median dibagi 2 dan ditambah 1 ya, seperti video yang pernah saya tonton. Kemudian untuk B ini tepi batas bawah. Oke, sebelumnya kita cari dulu ya frekuensi sebelum yang ini, yang F kecil ini ya, kelas mediannya. Kelas mediannya itu jumlah data ini. Oke, berdasarkan di sini ya, frekuensi kelas median. Oh ya, ini video dosen saya itu Ibu Indah. Jangan lupa subscribe ya channel beliau, karena beliau menurut saya sangat jelas untuk menjelaskan materi median, main, dan modus. Oke, terima kasih Bu. Oke, kita lanjut. F, frekuensi kelas median, itu jumlah data ada 70, dibagi 2 ada 15 ya. Ada 35 dan 36. Caranya kita cari di sini frekuensinya berada di mana dari angka 35 dan 36 ya. 35 dan 36. Oke. Kalau angka dari 5 sampai ke 14, maka datanya hanyalah 17. Kalau datanya dari frekuensi kelas 1 sampai dengan kelas 4, jumlah datanya hanya 31, maka tidak memenuhi frekuensi kelas median yang ke 35 dan 36. Untuk itu kita tambahkan lagi dengan frekuensi kelas median selanjutnya, itu 9. Nah, 40 yaitu memenuhi frekuensi kelas median dari 35 dan 36.
yaitu posisinya berada di 9. Oke, kita beri warna. Nah, berada di sini ya 9, berarti F nya 9 ya. F nya sama dengan 9. Kemudian B nya dulu, yaitu tepi batas bawah. Tepi batas bawah seperti yang ini ya, tepi batas bawah. Oke, yang paling banyak muncul yaitu 14 ya, 17, berarti yang ini ya, 17 tepi batas bawah. Frekuensi yang paling besar atau yang sering muncul berarti 78,5. Oke, sebentar. Oke, saya salah ya. Ternyata ini untuk modus saja, untuk bagian modus. Jadi tepi batas bawah ini kita ambil dari frekuensi yang 9 sini, tepi batas bawah berarti 69,6. Kemudian P nya itu diambil dari lebar kelas, berkelas di sini P 9, 8,9 atau 9 nya kita bulatkan bisa berdasarkan di sini, berdasarkan catatan di sini. Lebar kelas adalah pembuatan kelas ke atas. Kemudian frekuensi sebelumnya dijumlah, jadi F ini adalah, sini F nya penjelasan F, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Jadi frekuensi sebelumnya dijumlah, ini frekuensi ini dijumlah dengan jumlah dengan sebelumnya, frekuensi sebelumnya dijumlah, berarti yang di atas ya, dikurang 14. Jadi 23 ya. Dijumlah. Oke. Kemudian kita mencari median. Kemudian yang ini, yang B, ini rumusnya ya, B kemudian ditambah buka kurung P lebar kelas dikali, ini tidak kelihatan rumusnya, kita ulangi lagi, B ditambah dengan P dikali B ditambah buka kurung yang P dikali dengan A ya. Benar ya. Yang dikali dengan yang ditambah dengan P buka kurung, jumlah datanya itu ada 35 dikurang dengan F tutup kurung, kemudian dibagi dengan F. Oke, udah salah ya. Terus median, ada kesalahan, kita ulangi lagi. Yang B ditambah buka kurung yang P kemudian dikali 35 kemudian dikurang dengan F dengan F. Oke, dapat 81,5. Oke, berbeda ya,
pasti ada yang kurang nih. Oke, B ditambah dengan P dikali dengan 35 dikurang dengan F. Oke, sebentar. Maaf ya, saya salahnya ada di F sini. Harusnya ini salah rumus ya, harusnya yang dijumlahkan itu yang di atasnya, yang semuanya ini. Nah, di atas ini sebelum kelas ini dijumlahkan semuanya. Bagian frekuensi jumlahkan semua. Nah, hasilnya 31. Apakah sama dengan yang saya kerjakan? Oke, sama ya, 73,6. Dia apabila di sini berubah, maka di sini berubah juga ya, otomatis. Nah, seperti itu. Kemudian untuk main jumlah FI dikali XI dibagi jumlah frekuensi, berarti kita mencari FI dan XI nya ya. Oke. Nah, untuk mencari FI dan XI nya yaitu frekuensi dikali dengan titik tengah, kemudian langsung bisa tertarik ya. Oke, sama ya. Oke, kemudian kita jumlahkan. Nah, dapat hasilnya 5017,3. Mencari min yaitu jumlah FIX dibagi dengan jumlah frekuensi, seperti ini ya. Oke, sama dengan jumlah ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Oke. Dapatlah mainnya 71,7 ya, sama. Kemudian kita mencari median dan modus untuk data kelompok. Kita mencari modus untuk data kelompok. Yang pertama kita harus menentukan dulu tepi batas bawah, yaitu B. P itu untuk lebar kelas, D1 untuk frekuensi paling besar dikurang di atasnya, kemudian D2 frekuensi paling besar dikurang dengan di bawahnya, itu yang frekuensi bawahnya. Oke, yang B ini adalah tepi batas bawah yang frekuensinya paling besar. Jadi di mana nih frekuensi yang paling besar? Yaitu ada 17. Jadi di sini ya 17 ya. Itu tepi batas bawah. Nah, tepi batas bawah yang 78,5. Kemudian kita ambil lagi lebar kelas yang P ini ya. Kemudian frekuensi paling besar dikurang di atasnya. Ini ya 17 dikurang dengan 9 di atasnya ya. Hasilnya ada 8. Kemudian ini untuk bagian bawahnya, untuk D2. D17 dikurang dengan 13. Ini ada 4. Kemudian ini adalah rumus modusnya, mencari modus sama dengan yang B ini, yang B ditambah buka kurung, kemudian yang P dikali buka kurung D1 dibagi dengan dibagi buka kurung D1 ditambah dengan D2. Oke, hasilnya itu 84,5. Oke, sama ya, 84,5.
Nah, sekarang kita sudah selesai mencari data tunggal dan data kelompok untuk bagian mean, median, dan modus. Next dan terakhir yaitu kita mencari ini ya, soal terakhir ya, soal 6. Banyak orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7 dan berapa persentase orang yang mendapat nilai antara 57,8 dan 65,6. Ini ya, persentase orang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Oke, kita mencari ini dulu ya, kodenya itu 65,7 ya. Banyak orang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. 65,7 kita lihat di data tunggal. Oke, saya sudah merecord. Oke, 65,7 lebih dari 65,7, berarti ini kurang dari, berarti ini yang memenuhi 65,7 yaitu di 67,5. Kita blok sampai bawah ya, kita copy di sini beserta ini ya, persentasenya dari nilainya ya. Nah, ini ya, blok di sini. Oke. Kemudian kita jumlahkan berapa banyak orang yang mendapatkan nilai di atas 65,7. Oke, sebanyak 46 orang. Oke, apakah sama? Oke, sama ya. Ini adalah hasil pengerjaan saya sebelumnya. Oke, 46 orang yang mendapatkan nilai lebih dari 65,7. Kemudian untuk berapa persentase orang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Oke, berarti kita ambil antara 57,8 sampai 65,6. 57,8 sini ya, 57,8 sampai 65,6. 65,6 sini saja ya, antara. Oke, kemudian kita paste di sini, kemudian kita jumlahkan terlebih dahulu menggunakan kode sum blok. Oke, enter. Ada 10 orang yang mendapatkan nilai antara 57,8 dan 65,6. Kemudian berapa persentase, yaitu jumlah ini ya, jumlah orangnya. Jumlah orang dibagi dengan jumlah frekuensi. Apa jumlah frekuensinya? Jumlah datanya tadi ada 70 ya, ada 70. Kemudian dibagi dengan jumlah berapa orang dapatkan, berarti ada 10. Kemudian dikali 100 dibagi dengan 100. Nah, ada sekitar, ada yang salah ya, ada yang salah, sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya, tadi ada kesalahan sedikit. Oke, cara mendapatkan persentase yaitu jumlah ini tadi dibagi dengan jumlah orang atau jumlah datanya, kemudian dikali dengan 100, dibagi dengan 100, hasilnya 14,3% atau 14% ya. Oke,
seperti itu. Oke, kita ulangi lagi ya. Frekuensi ini salah tadi ya. Ini yang saya kerjakan, ini yang pertama kali yang saya kerjakan sebelum bikin video ini. Jadi 10 jumlah ini, jumlah persentase orang yang dapatkan nilai sekian dibagi dengan jumlah orang, jumlah datanya, kemudian dikali 100 dibagi dengan 100, hasilnya 14%. Oke, sama dengan di sini. Oke, selesailah tugas saya. Mohon maaf segala kekurangan. Mungkin ini adalah tugas pertama kali saya tentang statistik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.